warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas materi baru, yaitu peran sistem database dalam sistem informasi manajemen database. Yuk simak sampai akhir ya. Aku udah siapin materi di sini. Yang pertama ada database, yang kedua ada database administrator atau biasa disebut dengan DBA. Yang ketiga ada organisasi data pada database tradisional. Yang keempat pada database modern. Yang kelima ada media penyimpanan data. Yang keenam ada sistem database dan komponen sistem database. Yang ketujuh ada abstraksi data. Dan yang terakhir ada model data. Kita langsung masuk pada materi pertama ya. Database. Data dalam database bisa diartikan sebagai data yang tersimpan walaupun sebenarnya tidak akan tersimpan untuk jangka waktu yang lama di dalam komputer tentunya. Data mengemukakan ada 3 macam data sebagai berikut, yaitu yang pertama ada input data, yang kedua ada output data, dan yang ketiga ada database. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua, output data. Output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga ada database. Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan. Beberapa contoh yang bisa dipelihara oleh perusahaan adalah yang pertama data produk, yang kedua data rekening atau akun, yang ketiga ada data mahasiswa, yang keempat ada data perencanaan. Materi kedua yaitu database administrator atau DBA. Orang atau departemen yang bertanggung jawab dalam mengelola database disebut DBA, yang memiliki tanggung jawab dalam yang pertama mengelola data dan DBMS baik secara logis maupun secara fisik. Yang kedua, menentukan konfigurasi hardware dan software pendukung sistem informasi tersebut. Yang ketiga, menyusun kebijaksanaan dan standar untuk menghubungkan sistem informasi dan pemakai dari sistem tersebut. Yang ketiga, organisasi data pada database tradisional. Organisasi data pada database tradisional memiliki tujuan agar sistem informasi yang efektif memberikan kepada para pemakai sistem informasi yang akurat, relevan, tepat, waktu, dan lengkap. Informasi ini merupakan hasil pengelola data yang disimpan dalam file-file komputer. Hierarki data ada beberapa macam, yaitu bit. Bit adalah unit terkecil dari data. Kalau byte, byte ya, adalah kumpulan dari bit-bit yang membentuk sebuah karakter. Yang ketiga ada field atau elemen data. Merupakan kumpulan karakter-karakter yang membentuk suatu kata atau sekelompok kata atau bisa juga angka. Yang kelima ada file. File adalah kumpulan data record-record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Yang terakhir, database adalah kumpulan data yang tersimpan di dalam file-file. Yang selanjutnya, organisasi data pada database modern. Manajemen data dalam arti sempit bahwa perusahaan dikatakan sudah mengolah data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan DBMS atau Database Management System. Manajemen data dalam arti luas bahwa perusahaan sudah mengolah data atau informasi dengan baik bila sudah menggunakan atau menerapkan IRM atau Information Resource Management, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu manajemen sumber daya informasi yang komponennya meliputi hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Media penyimpanan data. Data dalam sistem informasi manajemen berbasis komputer tersimpan dalam 2 media penyimpanan, yaitu yang pertama penyimpanan utama atau bisa disebut dengan main storage media, dan penyimpanan kedua atau tambahan atau bisa disebut secondary storage media. Media penyimpanan data dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama media penyimpanan data secara sekunder. Maksudnya di sini penyimpanan untuk data secara berurutan atau sequential. Melalui media ini, record akan dibaca dengan cara yang sama dengan saat penyimpanan. Yang kedua ada media penyimpanan berurutan pita magnetik.
di dalam media penyimpanan ini ada dua, yaitu pita magnetis terbuat dari plastik bercampur zat tertentu dan sebagian besar berbentuk seperti kaset. Yang kedua, data yang direkam akan dicatat berdasarkan bit-bit, di mana bit-bit itu mewakili tiap karakter dan disusun melintang terhadap gambar pita. Yang ketiga, mengupdate file data pada pita magnetik. Yang keempat, media penyimpanan secara langsung atau DASD. DASD media yang dapat digunakan untuk menyimpan secara langsung data ke nomor record yang kita inginkan melalui sistem penyimpanan data. Yang kelima, membaca dan menulis data pada DASD. Terdapat 3 cara menentukan alamat record. Yang pertama, direct atau random secara langsung. Yang kedua, hashing atau pakai rumus. Yang ketiga, index sequential atau urutan berdasarkan indeks. Yang keenam, menentukan alamat record dengan hashing. Oh, maksudnya ini nomor 7 nggak usah ya teman-teman, salah-salah. Jadi 6 sama 7 digabung, yaitu menentukan alamat record dengan hashing. Sistem database dan komponennya. Sistem database merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Karena sistem database merupakan bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM, maka komponen-komponen dalam sistem database merupakan bagian dari komponen SIM, yaitu yang pertama komponen data, yang kedua ada komponen hardware, dan yang ketiga ada komponen software. Untuk mengetahui penjelasan komponen SIM ini ada di video aku ya yang kemarin, yaitu yang konsep sistem dan sistem informasi. Kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya, oke? Materi selanjutnya yaitu abstraksi data. Abstraksi data digunakan dalam struktur database modern. Di dalamnya terdapat 3 level abstraksi, yaitu yang pertama tingkat internal, yang kedua tingkat eksternal, dan yang ketiga tingkat konseptual. Materi terakhir yaitu model-model data. Model data ini merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual. Model data yang umum yakni yang pertama model hierarki atau hierarchical data model. Yang kedua ada model network atau network data model, dan yang ketiga ada model relasi atau relational data model. Model hierarki ini yaitu data induk memiliki beberapa percabangan sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing cabang, dan juga memiliki cabang lain, sehingga kalau digambarkan akan berbentuk seperti struktur organisasi. Yang kedua, model network. Network di sini maksudnya setiap file data dapat berhubungan dengan file-file data lainnya, sesuai dengan kebutuhan manajemen atau suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga, model relasi atau relational data ini maksudnya didasarkan pada persepsi tentang dunia nyata yang berisi sekumpulan objek-objek dasar yang disebut dengan entity dan hubungan antara entity-entity tersebut. Beberapa cara penggambaran model relasi telah muncul seperti model relasi Peter C, model relasi Martin, dan model relasi Beckman. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.